mengucapkan selamat sore dan salam. Kembali Bapak Ibu, kita akan membangun ibadat dan khusus ibadat hari ini kita pakai untuk melakukan persiapan pelayanan perjamuan kudus hari Oikumene. Sudah semakin dekat waktunya karena akan kita terima pelayanannya nanti tanggal 4 Oktober tahun 2020. Mari Bapak Ibu kita bangun ibadat. Kami mohon untuk berdiri dan kita siapkan kidung jemaat nomor 292. Mari kita bangun dengan pengakuan yang demikian ibadat kita hari ini. Kami lakukan ibadat persiapan pelayanan perjamuan kudus hari Oikumene masih dari rumah kami masing-masing, hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Bait yang pertama dan 3, Kidung Jemaat 292. Tabuh gendang sambil menari dan seterusnya. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Bait 3. Dulu telah dari himpitan ia bebaskan umatnya. Habis mendung ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Dipersilahkan duduk. Firman Tuhan yang akan membimbing dalam permenungan pada ibadat kali ini kita dapati dari kesaksian kitab Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 23. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 23. Sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang masih Engkau beri. Saat ini sengaja kami mengkhususkan waktu bersama keluarga kami masing-masing untuk membangun ibadat kepada Tuhan, sekaligus ingin merenungkan sebagian firman Tuhan dengan harapan mampu menerangi jalan hidup kami, khususnya saat kami persiapan diri untuk menerima pelayanan perjamuan kudus Oikumene nanti pada tanggal 4 Oktober. Tolong Tuhan, buatlah kami mudah untuk mendengar, memahami, hingga menghayati dan melakukan segala firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya baca Bapak Ibu Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 23 yang demikian. Carilah perkara yang di atas. Demikian perikop yang ditulis oleh LAI. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya
bulan baru, maupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Demikian Bapak Ibu, yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, begitu saja kok repot. Itu dialek almarhum Bapak Gus Dur atau Abdurrahman Wahid yang pernah menjadi orang nomor 1 Presiden RI. Beliau memang sangat sederhana. Jalan-jalan pemikirannya tidak suka yang ruwet-ruwet. Sederhana tapi jelas dan benar. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, memang aneh manusia ini. Saat diberikan tanggung jawab yang berat, mengeluh. Tetapi ketika diberi kemudahan, belum tentu langsung diiyakan atau dilakukan. Malah ada yang membuat semuanya malah jadi sulit. Ada yang gampang, malah cari yang ribet. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebuah pengalaman. Saat saya membeli sebuah almari, ada 2 buah almari yang ditawarkan. Bahannya dari kayu yang sama, kayu jati. Ukurannya sama, besar, tinggi, lebar sama. Namun harganya jauh berbeda. Yang satu lebih mahal karena diukir, sementara yang polosan itu jauh lebih murah. Padahal saya beli lemari itu untuk menyimpan pakaian, bukan untuk pajangan. Mengapa saya harus pilih yang ukir? Saya lebih memilih yang polosan. Dan mengapa yang ukir itu jauh lebih mahal? Alasannya karena itu perlu waktu yang lebih panjang untuk proses pengerjaannya, pun juga tidak segampang yang polosan. Hanya karena waktu dan jasa kerja
maka jadilah almari itu jauh lebih mahal. Padahal fungsinya sama, adalah untuk simpan pakaian. Mengapa kita harus buat yang rumit-rumit, yang mahal-mahal, kalau memang gunanya toh sama? Nah, demikian Bapak Ibu yang dicermati oleh Rasul Paulus, kehidupan jemaat di Kolose yang saat itu masih banyak atau memang sedang tumbuh pengaruh ajaran baru dari golongan Gnostik yang banyak menekankan tentang tarak atau berpantang pada jenis makanan, minuman, atau terhadap hari-hari baik. Sementara pandangan Paulus, makanan dan minuman itu semuanya baik bila diterima dengan syukur dan memang berguna bagi tubuh. Hari-hari juga demikian. Hari-hari itu semuanya baik apabila itu dimanfaatkan untuk kehidupan yang baik. Maka ketika ada seseorang yang membuat peraturan berpantang terhadap makanan tertentu, minuman tertentu, atau hari-hari tertentu, itu sesungguhnya adalah orang yang sedang suka sulit, suka rumit, yang semuanya sesungguhnya tidak banyak berpengaruh, bahkan tidak berpengaruh sama sekali terhadap kehidupan iman Kristen. Satu hal yang penting dalam kehidupan iman Kristen ini adalah hidup menurut Roh Kristus. Bila ada anjuran, peraturan ini dan itu, silahkan. Tapi ketika itu tidak sesuai dengan kepala adalah Kristus, sesungguhnya itu tidak ada gunanya, bahkan bisa menjadi sandungan ketika kita mau berbuat baik ini dan itu, misalnya, lalu ada pantangan, akhirnya kita tidak jadi melakukan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, di kitab lain Paulus sempat menyinggung tentang kehidupan di dalam Kristus yang hidup menurut Roh. Itu ditulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Saya baca yang demikian. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maka apa yang disebutkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose ini, yang terpenting adalah kita mengarahkan hidup ini di dalam Kristus. Dan hidup dalam Kristus itu adalah hidup dengan penuh kesabaran, kelemah lembutan, tidak suka menyalahkan ini dan itu, menghakimi ketika ada perbedaan. Kalau toh sedang melakukan pantangan, juga akhirnya tidak dipakai alat untuk menyalahkan orang lain. Contoh, ketika kita berpuasa, ya berpuasalah.
Jangan ketika kita berpuasa lalu kita menuntut orang lain untuk menghargai kita. Nah, ada lagi yang lebih ekstrim. Misalkan ketika kita makan makanan tertentu, konon itu menurut pandangan umum makanan tidak layak dimakan manusia. Ya, kalau memang kita ini tahu itu menjadikan orang lain sak, ya jangan lakukan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi yang terpenting di dalam hidup ini bagaimana kita ini membangun hubungan dengan sesama, dengan lingkungan di sekitar kita ini, semuanya bisa mendatangkan damai sejahtera. Itulah yang dilakukan, diteladankan oleh Tuhan Yesus. Saat ia membela murid-muridnya yang memetik gandum saat hari Sabat, atau ketika ia membela diri saat dituduh tidak menghargai hari Sabat ketika ia menyembuhkan orang sakit. Yang terpenting adalah melakukan untuk kebaikan orang lain. Hari Sabat itu bukan hari yang dikeramatkan, tetapi hari waktu yang dipakai untuk melakukan kehendak Allah, kehendak Kristus. Itu juga yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Semoga saya dan jenengan tidak terjebak dalam peraturan-peraturan yang menyulitkan, tetapi justru itu sebuah kesia-siaan. Tetaplah pandang Kristus, bahwa kematiannya di kayu salib ini bukan untuk mempersulit kehidupan manusia, justru untuk bisa melancarkan bagaimana umat manusia ini bisa kembali menjalani hubungan baik dengan Tuhan. Kaitannya dengan perjamuan kudus yang akan kita alami besok hari Minggu tanggal 4 Oktober. Perjamuan kudus Oikumene yang berarti menyatukan umat Tuhan untuk bisa menjadi satu keluarga Allah. Kita perlu belajar untuk melakukan yang semestinya, yang tidak mengganggu kenyamanan diri orang lain. Itu penting untuk kita perhatikan. Dan kiranya dengan perjamuan kudus nanti kita akan mampu memenuhi tugas panggilan Tuhan itu, adalah membangun oikumene yang lebih luas, bukan hanya antar warga gereja atau antar gereja, tetapi antar umat semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan masuk dalam doa pendadaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh penyesalan. Betapa kami sudah sering berbuat bodoh dalam kehidupan ini, sehingga sering menimbulkan masalah dan kesenjangan di antara kami dalam kehidupan sehari-hari. Hanya karena masalah yang sepele menjadikan komunitas dan persekutuan kami rusak. Itu gara-gara kami keterlaluan, kelewat batas yang sesungguhnya hanyalah kesia-siaan. Maka Tuhan, dengan kenyataan-kenyataan yang sudah terjadi, yang semuanya itu hanya merusak kehidupan berjemaat hingga bermasyarakat, kiranya Tuhan tetap berkenan mempermaklumkan. Ampuni kami,
sekaligus sebagai persiapan perjamuan kudus yang akan kami terima pelayanannya nanti tanggal 4 Oktober. Kiranya Tuhan berkenan mengkuduskan kami, agar kami tahir dan layak untuk menerima pelayanan perjamuan kudus nanti pada tanggal 4 Oktober. Inilah Tuhan pengakuan kami, penyesalan kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita teguhkan Bapak Ibu dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengaku yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan kembali duduk. Nggih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan bersama persembahan dan pujian melalui Kidung Jemaat nomor 289. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, untuk mengiring kita mengumpulkan persembahan. 289 bait pertama. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan, sekaligus kita masuk dalam doa syafaat dan penutup. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu saat ini. Bersama persembahan yang kami bawa kepada Tuhan untuk ucapan syukur, jawaban atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan perbuat kepada kami dalam kehidupan kami sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan akan melimpahkan berkat lebih banyak lagi. Tuhan, kami berdoa untuk firman Tuhan yang melandasi permenungan ibadat kami hari ini. Kiranya mampu untuk kami lakukan, kami nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, adalah memperkokoh kesatuan dalam kami membangun jemaat serta masyarakat dengan tetap melihat, mencontoh teladan Kristus yang mati demi kerukunan, yang mati demi mempererat persekutuan manusia dengan Tuhan. Itu juga yang perlu untuk kami nyatakan, supaya kami tidak berlarut-larut dalam kebodohan yang suka mereka-reka, yang sesungguhnya itu hanya mempersulit diri dan tidak satupun berpengaruh terhadap kami dan keselamatan kami ke depan. Karena kami selamat hanya karena Kristus, maka biarlah kami boleh mencari dan mencari, melakukan dan melakukan hanya kehendak Kristus. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa ikut melakukan persiapan khusus. Masih ada waktu Tuhan, tolong permaklumkan mereka dan tetap berikan kesempatan
untuk bisa ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus tanggal 4 Oktober yang akan datang. Sementara untuk saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan pertolongan, dan biarlah perjamuan kudus yang akan diterimanya nanti sungguh-sungguh membawa wibawa yang besar bagi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dan juga jemaat-jemaat yang lain agar semakin kokoh di dalam membangun persekutuan dan oikumene yang lebih luas. Tuhan, inilah doa permohonan kami kepadamu, hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bersama-sama berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 298. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. 298 bait yang pertama saja. Selama bumi didiami dan seterusnya. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah-buah. Engkau ya Allah Bapa, kami sembah syukur padamu. Mari kita undur sambil menerima berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa bersekutu berkarya dalam kehidupan keluarga saudaraku semua hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, saya tunggu kedatangan Bapak Ibu besok tanggal 4 Oktober bagi yang sudah diizinkan dan tidak berhalangan untuk hadir di gedung gereja pukul 7. Sementara yang di rumah-rumah secara langsung bisa mengikuti siaran media online juga mulai pukul 7. Tuhan memberkati. Amin.